Segera download yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Kita tahu Anda. bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para jamaah kajian online Nusaibah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas permasalahan yang kita seluruhnya memerlukan untuk memiliki ilmu dalam hal tersebut, yaitu apa hikmah di balik ujian, kenapa Allah memberikan ujian kepada kita ya. Tidak seorang pun dari kita kecuali pasti diuji. Itu suatu kepastian dan sudah tidak bisa dihindari bahwasanya memang kita akan diuji. Karenanya sebelum kita membahas tentang ini, kenapa kita diuji, kita harus tahu bahwasanya filosofi kehidupan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, bahkan menciptakan alam semesta, menciptakan keindahan, menciptakan segalanya adalah untuk menguji kita semua ya, menguji manusia secara umum ya. Dan ini sudah Allah tekankan dalam banyak ayat. Allah tekankan dalam banyak ayat, banyak sekali ayat yang menekankan akan hal ini, bahwasanya kita ini hidup di atas muka bumi untuk diuji. Makanya dunia disebut dengan darul bala atau darul ibtila, tempat ujian. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan bisyar, dengan keburukan, wal khair, dengan kebaikan, fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Maksudnya yang bernyawa pasti diuji. Dan setelah diuji, Allah akan lihat bagaimana sikap yang bernyawa tersebut ya terhadap ujian, dan ada saatnya dia selesai dari ujian tersebut ketika dia meninggal dan akan dikembalikan kepada Allah, kemudian akan mendapatkan balasannya. Tapi semua yang bernyawa pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-Anbiya. Kemudian juga Allah berfirman misalnya dalam surat Tabarak ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Buat apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian amalan yang terbaik. Bahkan Allah menciptakan alam semesta ini, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang telah menciptakan langit yang 7 lapis, demikian juga bumi ya. Buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata Allah menciptakan langit dan bumi ini sebagai sarana untuk menguji kita. Ya. Jadi ini sebagai sarana untuk menguji kita. Ini sebagai bahan-bahan yang Allah siapkan untuk bahan pengujian. Semua keindahan yang ada di atas muka bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kami jadikan apa yang di atas muka bumi sebagai hiasan, perhiasan, keindahan, ya, kemewahan, kecantikan, ketampanan, segala kesenangan, ya. Buat apa? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya kehidupan, bumi, alam semesta, ya, semua ini adalah perangkat yang Allah siapkan untuk menguji siapa? Untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Ya. Timbul pertanyaan setelah itu, kalau gitu buat apa ada ujian? Buat apa ada musibah? Ya. Buat apa ada ujian? Buat apa ada musibah? Sebelum kita menjelaskan tentang hikmah-hikmah atau tujuan-tujuan dari musibah yang Allah timpakan kepada manusia, kita harus tahu bahwasanya Tuhan kita adalah Al-Hakim.
dan dia juga adalah Al-Khabir, dan dia juga adalah Al-Latif. Al-Hakim maksudnya apa? Al-Hakim adalah dia tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya. Dan hikmah tersebut ya membutuhkan perhatian kita untuk merenungkan, membutuhkan untuk ta'ammul, perenungan apa sih sebenarnya hikmahnya. Dan terkadang Allah membuka sebagian hikmah dan banyak yang hikmah yang Allah tutupi. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan kita ini adalah Al-Hakim. Tidak mungkin dia menjalankan sesuatu, memutuskan sesuatu, mengeksekusi sesuatu kecuali di baliknya pasti ada tujuan yang tinggi. Karena dia memiliki sifat hikmah. Dan dia adalah Al-Hakim. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah menamakan dirinya, mensifati dirinya dengan Al-Hakim, yaitu yang maha bijak. Ya. Kemudian antaranya Allah adalah Al-Khabir. Al-Khabir itu kalau bahasa kita artinya pakar. Pakar dalam menjalin sesuatu, ahli dalam bidangnya. Ya. Ini bukan sekedar Al-Alim. Kalau Alim itu mengetahui semuanya, Allah mengetahui. Di antara sifat Al-Alim adalah sifat Al-Khibrah, Al-Khabir. Allah maha pakar dalam menjalani sesuatu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjalankan roda kehidupan dunia ini, Allah tahu apa yang Allah lakukan. Allah tahu apa yang Allah timpakan kepada si fulan. Yang pantas bagi si fulan apa, ya, yang cocok bagi dia apa, ukuran musibah yang mengenanya segini, berapa lama dia harus kena musibah, Allah khabir. Dia ahli dalam hal ini. Ya, dan kita ini ciptaan Allah semuanya dan dia lebih tahu apa yang pantas bagi ciptaannya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah mengetahui apa yang dia ciptakan dan dia Al-Latif Al-Khabir. Yang maha lembut dan Al-Khabir itu maha mengerti, maha pakar dengan ciptaannya. Ya. Ya, seperti kalau kita bilang ada orang yang menemukan mobil, dia pakar dengan mobil, dia yang temukan. Dia yang tahu onderdilnya, dia tahu barang-barangnya, dia tahu spare partnya, dia tahu semuanya. Ya, ini akan rusak kalau begini, kalau diperbaiki begini caranya, kalau masuk bengkel berapa hari, olinya harus begini. Dia ngerti semuanya. Kenapa? Dia khabir, dia pakar dengan ciptaan dia. Karena dia menciptakan mobil, dia ngerti betul tentang sifat-sifat mobil tersebut. Allah maha pakar dengan makhluknya seluruhnya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah mengetahui tentang apa yang Allah ciptakan dan dia adalah Al-Latif Al-Khabir, yang maha lembut dan maha Al-Khabir. Adapun maha lembut maksudnya kalau kita gandingkan dengan hikmah, Allah hakim, bijak. Tapi Allah maha lembut. Maha lembut maksudnya Allah menggiring kenikmatan kepada hambanya dengan begitu lembut tanpa dirasa oleh sang hamba. Ya. Tanpa dirasa oleh sang hamba, Allah berikan dia kenikmatan-kenikmatan. Allah tahu tentang apa yang baik bagi dirinya. Saking begitu lembutnya, sampai terkadang kenikmatan tersebut datang dalam bentuk musibah. Padahal itu adalah kenikmatan. Ya. Padahal itu adalah kenikmatan. Cuma dia tidak sadari. Saking begitu cara Allah lembut untuk menggiring kenikmatan kepada hambanya tersebut, seakan-akan zahirnya adalah musibah yang tidak menyenangkan, tapi padahal intinya adalah kenikmatan. Sebagaimana sebaliknya, terkadang Allah menggiring seorang pada kebinasaan ya karena kemaksiatan yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan, tanpa dia sadari. Sampai dia terkena musibah, sampai dia binasa. Ya, sampai dia binasa. Saking begitu lembutnya Allah giring dia, sampai terkadang dia lupa, dia menyangka itu perbuatan sesuatu yang alami. Wajar kok saya begini, wajar saya begini. Padahal akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau dia tidak introspeksi diri, dia merasa adalah suatu kejadian yang alami. Padahal tidak, padahal itu hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dari sini kita analogikan sederhana. Jadi Allah Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Latif. Maha bijak dalam mengambil segala keputusan, dalam segala eksekusinya. Allah Maha bijak pasti ada tujuan. Sebagian bisa kita pahami dan banyak hikmah Allah yang tidak kita pahami karena rendahnya akal kita ya. Sebagai analogi, kita dapati misalnya kita baca sejarah tentang seorang raja atau seorang penguasa yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar rakyatnya. Rakyatnya mungkin lihat ini aneh. Kenapa raja begini? Mereka tidak sadar bahwasanya sang raja atau sang penguasa sedang mengambil keputusan yang terbaik dengan berbagai macam aspek yang dia pandang. Aspek ekonomi, kemudian aspek stabilitas keamanan, kemudian pemasukan berapa, kemudian kekuatan peperangan berapa, musuh berapa, yang tahu cuma sang raja dan kemudian orang-orang terdekatnya. Yang ini tidak mungkin dia ungkapkan kepada
rakyat misalnya, ini contoh sederhana, dia tidak mungkin ungkapkan kepada rakyat, kalau dia ungkapkan kepada rakyat, rakyat semakin ketakutan, semakin chaos dan semakin parah. Maka dia sembunyikan ilmu tentang kondisi negara dan dia mengambil keputusan yang kelihatannya kurang baik menurut pandangan person-person masyarakat. Tetapi setelah berjalan waktu bahwa rakyat kemudian sadar bahwa inilah keputusan yang terbaik. Dan ini mungkin terjadi. Ini contoh sederhana bahwasanya ada keputusan yang mungkin tidak disukai oleh rakyat, tetapi keputusan tersebut dibangun di atas perhitungan yang sangat matang dengan kebijakan yang sangat matang. Ya. Dan tidak mungkin dijabarkan kepada masyarakat. Namun berjalan dengan waktu, berjalan dengan tahun demi tahun, maka akan ketahuan ternyata itu keputusan yang tepat. Ternyata itu dulu keputusan yang tepat. Ini contoh sederhana bahwasanya ada hal-hal yang terjadi di dunia ini yang dilakukan oleh manusia, bukan Allah, dilakukan oleh manusia, tidak sampai pada nalar kita. Ya. Kenapa? Karena akal kita tidak bisa meliputi, ilmu kita tidak sampai kepada ilmu sang penguasa tersebut misalnya. Saya contohkan juga misalnya sederhana. Saya dulu waktu pertama belajar di Madinah, kemudian saya masuk kuliah. Saya punya semangat ya untuk membantah ini, membantah anu, kemudian bicara. Tapi saya lihat kok para ulama yang mereka sudah duduk di Al-Lajnah Daimah, majelis ulama di Arab Saudi, tapi mereka sikap kok seperti ini, tidak seperti tidak yang saya harapkan. Saya maunya para ulama itu kencang, kemudian sikat habis. Saya maunya begitu dulu. Tapi saya lihat mereka tidak begitu. Saya husnudzan, dia jelas mereka jauh lebih berilmu, mereka jauh lebih bertakwa. Kenapa mereka kok enggak begini begitu? Saya dulu tidak bisa memahami. Ya, sambil belajar, sambil berjalan, kemudian fitnah demi fitnah muncul, fitnah ini, fitnah anu, bagaimana sikap ulama, baru kita mulai terbuka sedikit-sedikit. Kita bertanya kepada mereka, ya. Kemudian mereka mulai menjelaskan, baru kemudian masuk di nalar saya. Ya. Artinya banyak hal yang karena ketidaktahuan kita, ya, kita kemudian tidak bisa menangkap. Ya, tidak bisa menangkap karena kebodohan kita. Contoh lagi lebih sederhana, gampang lah, kita punya anak. Kalau kita larang begini, dia mungkin nggak terima, nalar dia tidak sampai. Dia tidak tahu bahwasanya yang kita lakukan ini hikmah bagi dia. Ya. Mungkin kita mau sunat, dia marah-marah, kenapa harus disunat? Kita nggak mungkin menjelaskan kamu kenapa disunat. Dia nggak nyambung, apalagi masih kecil, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Dia nggak nyambung, ya. Dia nggak nyambung. Ya. Ya, seperti waktu saya mau nyunat anak saya, Abdul Razak, kalau masih kecil, masih umur 4 tahun, dia ngamuk-ngamuk. Padahal dokter menyarankan untuk disunat. Kita jelaskan susah. Dia merasa melihat namanya sunat tuh, kalau mungkin dia lihat kata sunat mengerikan. Intinya dia tidak mau terima. Kita nggak mungkin menjelaskan ilmiah, nggak mungkin, otaknya nggak sampai. Caranya gimana? Tinggal belikan mainan, selesai. Jadi maksud saya, ada hal-hal di dunia ini yang dilakukan oleh manusia, yang itu ada hikmahnya, namun akal kita tidak sampai. Sehingga ketika ilmu kita tidak sampai, kita seakan-akan menolak. Ya. Tapi kalau kita kedepankan husnudzan, bapak saya baik, saya pasti disunat, pasti ada manfaat. Tapi anak kecil kan belum bisa diajak husnudzan. Ya. Tapi misalnya tadi saya sebagai mahasiswa, belum belajar di Madinah, saya lihat sikap ulama, kok tidak sesuai dengan saya inginkan. Ya. Saya maunya begini-begini, tapi kok ulama tidak seperti itu. Saya husnudzan. Oh, mereka jelas lebih alim, mereka sudah makan garam, mereka sudah ngerti banyak hal. Fitnah sudah melewati mereka. Dari fitnah di Arab Saudi misalnya banyak sekali fitnah, ya, mulai dari fitnah Juhaiman yang pemberontakan di Masjidil Haram, kemudian misalnya fitnah ketika perang Khalij, ya, perang Teluk, banyak fitnah-fitnah yang melewati dan mereka sudah terbiasa menghadapi fitnah-fitnah dan mereka punya sikap yang menurut mereka sangat tepat, ya. Kita mungkin punya ide lain, ternyata beda dengan mereka, ya. Mereka menghadapi berbagai macam model, ya, kelompok-kelompok, firqah-firqah, mereka punya cara sendiri. Ya, mereka punya cara dalam menghadapi. Dan di situ kemudian saya mulai berpikir, oh, ternyata mereka memang bijak. Cuma saya baru nyambung, sejak dulu saya husnudzan, tapi saya baru nyambung belakangan. Kita semakin menuntut ilmu, semakin sadar akan kebodohan kita, semakin sadar akan kejahilan kita, ya. Ternyata kita tidak bisa menangkap hikmah tersebut karena memang otak kita tidak sampai. Database ilmu kita kurang. Sehingga kita tidak bisa menangkap hikmah di balik apa yang mereka lakukan. Oleh karenanya Allah menyebutkan dalam kisah
pertemuan Nabi Khadir dengan Nabi Musa, ya. Nabi Musa minta belajar sama Nabi Khadir. Hal attabi'uka ala tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Wahai, kata Nabi Musa kepada Nabi Khadir alaihi wasallam, wahai Nabi Khadir, bolehkah aku mengikutimu agar kau mengajarkan ilmu yang Allah berikan kepadamu untuk ajarkan kepadaku. Petunjuk yang Allah ajarkan kepadamu, kau ajarkan kepadaku. Ya. Maka Nabi Khadir ya meragukan tentang kesabaran Nabi Musa. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Ya. Pertama dia mengatakan fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra, ya. Jadi Nabi Khadir mengatakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Wahai Musa, bagaimana kau akan sabar denganku tentang perkara-perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Makanya ketika seorang tidak punya ilmu, dia tidak sabar. Dia tidak sabar karena dia tidak nyambung, tidak sampai akalnya, tidak sampai nalarnya. Ini yang dialami Nabi Musa bersama Khadir dalam beberapa perkara tersebut. Nabi Musa orang alim, tentunya Nabi mulia, kalimullah yang diajar bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam 3 perkara yang dicontohkan oleh Nabi Khadir, ilmu Nabi Musa tidak sampai, dan Nabi Khadir sudah khawatirkan. Dia mengatakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bi khubra. Bagaimana kau bisa sabar terhadap perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya? Qala satajidun insyaallah sabira wa la a'silaka amra. Kata Nabi Musa, kau akan dapati aku sabar insyaallah dan aku tidak akan bangkang perintahmu. Itu kata Nabi Musa, dia berusaha untuk menahan dirinya. Ternyata ketika berjalan, dia tidak mampu. Sehingga dia bertanya, maka dia menegur Nabi Khadir. Mulai Nabi Khadir dari merusak kapal, dia bilang, "Kenapa kau rusak kapal? Kau lobangi, nanti kita tenggelam, nanti orang akan tenggelam." Padahal ada tujuan di balik itu. Ketika Khadir membunuh seorang anak, dia bilang, "Bagaimana kau bunuh seorang anak tidak punya kesalahan? Kecuali dia bunuh orang, kau bunuh dia enggak punya kesalahan." Nabi Khadir, Nabi Musa protes lagi. Dia tidak sampai nalarnya. Kemudian ketika Nabi Khadir melakukan datang ke suatu kampung yang buruk penghuninya, ternyata dia perbaiki rumah penghuni kampung tersebut. Nabi Musa tegur lagi, "Kenapa bisa? Kenapa kau tidak minta upah?" Intinya ya. Ada istilah kalau saya tidak salah, insan adu jahlihi, manusia itu adalah musuh kebodohannya. Karena dia tidak tahu maka dia menentang, dia enggak ngerti. Itulah kira-kira saya kasih kata pengantar tentang kita ini. Kita ini kalau sedang dikasih musibah, kita ini tidak bisa terima. Sulit. Kenapa? Nalar kita enggak sampai dan kita tidak husnudzon kepada Rabbul Alamin. Kita tidak husnudzon dan kita mulai tidak terima dan macam-macam. Kita melihat kejadian kita tadi. Tapi seandainya kita mengedepankan husnudzon. Kalau kita bisa tahu seorang raja bisa mengambil sikap yang mungkin tidak disukai oleh rakyatnya ternyata demi kebaikan rakyat. Kalau kita bisa dapati seorang ulama berfatwa dengan fatwa yang mungkin kita tidak sukai, ternyata dia memandang dari berbagai macam sisi. Hubungan antara kaum muslimin, hubungan kaum muslimin non-muslim, hubungan kenegaraan dia sehingga mengeluarkan fatwa yang menurut kita tidak pas, tapi kita bisa husnudzon. Maka kenapa kepada Allah kita tidak husnudzon? Mengapa kepada Allah yang Al-Khabir, tadi sudah dijelaskan, Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Latif. Harusnya kita husnudzan kepada Rabbul Alamin lebih daripada itu semua. Taib. Ini muqaddimah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas pada pembahasan kita jamaah kajian online Nusayyibah, ya. Mengapa Allah memberikan ujian kepada kita? Allah memberikan musibah kepada kita. Saya akan sebutkan beberapa hikmah dari musibah, Beberapa hikmah dari musibah, ya. Secara umum adalah untuk memberi menghancurkan orang-orang yang berhak untuk dihancurkan, di antaranya untuk menggugurkan dosa, di antaranya untuk mengangkat derajat, ya, di antaranya untuk agar engkau memperbaiki dirimu, dan banyak hal kita akan sebutkan di sini insyaallah taala. Kenapa kita diuji, ya. Sebelumnya saya ingatkan lagi bahwasanya memang kita diciptakan di alam semesta ini. Sebelumnya saya ingatkan lagi bahwasanya kita sudah jelaskan bahwasanya kita memang diciptakan di alam semesta ini untuk diuji. Maka tidak mungkin seorang pun akan terhindar dari ujian. Siapapun dia pasti diuji. Mau orang mukmin atau orang kafir, pasti diuji, ya. Tidak ada namanya orang tidak nangis, itu mustahil. Ya, pasti siapapun dia, mau pangeran siapa kek, mau raja siapa kek,
Mau presiden siapa kek, mau sultan siapa kek, semuanya pasti pernah nangis. Pasti pernah nangis, pasti pernah sakit, pasti pernah khawatir, ya semuanya. Saya dulu punya kawan, ya. Dia sudah meninggal rahimahullahu taala. Dia dulu dipanggil oleh salah seorang gubernur di Arab Saudi, ya, di Madinah, dan dia mijit gubernur tersebut, ya. Dia cerita ketika terjadi datang orang-orang Khawarij yang melakukan penembakan di kota Madinah, sampai saya lihat bekas-bekas tembakan. Itu gubernur nggak bisa tidur 3 hari, yang tukang pijitnya tidur. Gubernurnya nggak bisa tidur. Jadi dalam posisi itu lebih baik tukang pijit daripada gubernur. Artinya semua orang pasti diuji. Pasti diuji. Ini Amir Madinah nggak bisa tidur 3 hari, tukang pijitnya ngantuk tidur, ya. Jadi maksud saya, Allah sudah jelaskan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Bahwasanya kami ciptakan manusia dalam kondisi yukabit, yaitu menghadapi ujian dan ujian. Ya. Sejak lahir sampai dia meninggal, sampai dia dikubur, diuji juga, sampai bangkit di hari kiamat diuji. Selesai ujiannya, kalau dia meletakkan kakinya di surga baru selesai. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kesedihan. Sejak dia lahir dia sudah nangis. Sudah nangis, kemudian bikin repot ibunya, bikin repot bapaknya, sudah merepotkan orang lain, dia juga repot setengah mati hidupnya. Harus ini, anak-anak aja sekarang, saya kadang-kadang lihat anak-anak belajar online, saya kasihan, tapi kamu harus belajar. Kasihan belajar, suruh matematika, saya ngajar anak saya matematika masih kecil. Berat saya ngajar dia gini, ini 5 tambah ini sekian, garinya begini. Saya bilang, ya Allah, kalau bisa anak-anak langsung pintar, enggak usah belajar. Tapi kan kamu harus belajar. Ya. Belajar terus, kapan mainnya, ya? Ya itulah kehidupan. Enggak mungkin kita mau jelaskan. Intinya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita ciptakan manusia kami telah menciptakan manusia dalam yukabit, dalam kepayahan, dalam kesulitan, ya. Semua dalam marhalah kehidupan dia. Memang ada senang-senangnya, ada ketawa-ketawanya. Tapi tidak lepas terkontaminasi dengan kesedihan, kekhawatiran, siapapun dia. Ya, mau raja, mau bos, mau rakyat, semuanya mengalami hal tersebut. Cuma beda, ada yang sabar, ada yang tidak, ada yang bisa menghadapi dengan tenang, ada yang meronta-ronta, ya. Tapi itu semua adalah roda kehidupan. Namanya Anda hidup di atas muka bumi, pasti diuji. Tinggal pertanyaan, kenapa diuji? Jadi kalau bahasa kita tujuan ujian atau tujuan musibah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam dalil-dalil. Di antaranya Allah menimpakan musibah untuk membinasakan. Ini banyak Allah ceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan misalnya kaum Nuh, ya. Wa kullan akhadna bidzambih. Semuanya kami binasakan dengan dosa yang mereka lakukan, ya. Semuanya karena dosa. Ya, kaum Nuh, kemudian kaum Ad, ya. Kaum Tsamud, kaum Lut, ya. Fir'aun, dan lain-lainnya, Semuanya masing-masing ada Allah binasakan. Di antaranya ada yang ditenggelamkan, ada yang ditimpa dengan angin yang menghancurkan kaum Tsamud, dengan suara halilintar yang keras kaum Lut diangkat dan dibinasakan, kaum Fir'aun ditenggelamkan dan macam-macam, ya. Ya, dan macam-macam. Tetapi semuanya karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullan akhadna bidzambi." Wa kullan akhadna bidzambi. Masing-masing kami binasakan, kami siksa dengan sebab dosanya. Sebelum saya lanjutkan tentang ini, filosofi kedua, tadi filosofi pertama bahwasanya, atau filosofi ketiga, saya ulang filosofi pertama bahwasanya kehidupan, tolong dicatat filosofi pertama, kehidupan itu ada ujian. Filosofi kedua yang memberi ujian adalah Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Latif, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Filosofi yang ketiga bahwasanya kehidupan ini ada aturannya, ada sunnatullahnya, ada al-qawanin al-kauniyah, yaitu sunnatullah, undang-undang hukum alam, ada sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta memutuskan suatu kecuali ada sebab. Allah menciptakan sebab, Allah menciptakan akibat. Ini secara umum, ada hukum sebab dan akibat. Contoh misalnya sederhana, ketika Allah ingin menurunkan Adam di atas muka bumi,
menjadikan Adam khalifah di atas muka bumi, Allah bikin sebab. Allah bikin sebab. Sebab supaya dia bisa turun di atas muka bumi. Tapi ketika diciptakan Adam, ciptakan bukan dia menciptakannya di langit. Suruh masuk surga, pikiran gimana cara dia turun ke bumi. Tapi Allah sudah tetapkan dia akan turun ke bumi. Sebelum dia ciptakan Adam, Allah sudah kabarkan kepada malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum Adam diciptakan, wahai malaikat, aku akan ciptakan penghuni di atas muka bumi. Allah sudah jelaskan. Tetapi ketika diciptakannya bukan di bumi, ciptakannya di langit. Di langit dimasukkan dalam surga. Nah, gimana caranya? Terus gimana caranya dia bisa turun? Harus ada prosesnya, ada sebab akibat. Allah ciptakan juga sebabnya. Ya. Kemudian ada iblis, hasad, menggoda Adam dan Hawa. Hawa dan Adam dan Hawa makan, kemudian salah, berdosa, minta ampun, turun ke bumi. Jadi semua ada sebab dan akibat. Ini sudah hukum alam semesta. Bahkan dalam hukum masalah musibah juga masuk dalam hukum sebab akibat. Ada dosa, ada musibah. Ada kesalahan, ada musibah ya. Maka kita harus mengerti akan hal tersebut. Jangan kita nanti dapat musibah. Kenapa? Kenapa? Emang saya kenapa ya? Ada hukum sebab dan akibat. Ya. Apa hikmahnya? Hikmah itu yang mungkin kita kadang tahu, kita nggak tahu. Ada yang sebagian kita tahu, kebanyakan kita nggak tahu. Seperti Adam alaihissalam, kenapa harus mampir ke surga dulu baru turun? Kenapa nggak langsung turun? Ya mungkin kita bilang agar kita semua rindu bahwasanya tempat kita sungguhnya bukan di atas bumi. Kampung kita yang pertama adalah di surga. Maka berusaha kembali ke kampung tersebut. Ya, seperti itu. Misalnya ya. Allah alam bisawab. Baik. Jadi ada hukum sebab akibat. Ya. Jadi pertama musibah untuk membinasakan ini dialami oleh orang-orang kafir. Tapi ini sudah tidak berlaku lagi sejak turun Nabi Musa alaihissalam, kemudian Fir'aun dibinasakan, maka yang ada tidak ada azab istiqsal, kata para ulama, tidak ada azab yang membinasakan lagi. Yang ada musibah-musibah. Adapun satu umat kemudian habis, sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua, ya, orang-orang kafir atau para pelaku maksiat yang tidak diharapkan kebaikannya lagi. Sudah dikasih nasihat, sudah dikasih peringatan, Allah berikan teguran, dia tidak, akhirnya binasa. Binasa dalam su'ul khatimah ya, dalam su'ul khatimah. Timbangannya di perhitungannya di akhirat kelak. Inilah musibah untuk membinasakan. Yang kedua, ya, musibah untuk menaikkan derajat. Nah, ini adalah berkaitan dengan para nabi dan orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh. Para nabi dan orang-orang soleh. Allah berikan mereka ujian-ujian, bukan karena dosa yang banyak mereka lakukan, tidak, tapi untuk menaikkan derajatnya. Makanya disebutkan ketika Nabi ditanya, man asyadun nasi balaan? Ya Rasul, siapa orang paling berat ujiannya? Maka Nabi SAW mengatakan, asyadun nasi balaan al-anbiya. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ya. Para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Tsumma al-amsal fal-amsal, kemudian yang semakin tinggi semakin tinggi. Ya, semakin rendah imannya, semakin rendah imannya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubtala rajulu ala qadri imanihi. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diuji seseorang berdasarkan imannya. Jika imannya kuat, maka ditambah ujiannya. Maka ditambah ujiannya. Ya. Ini antara tujuan daripada ujiannya. Ini orang-orang spesial. Kita masuk sini sangat jauh. Kita berharap sih, tapi kita siapa sih kita? Ya. Siapa sih kita? Kemudian kita memasukkan kita dalam saf mereka. Ya.
Tapi ya mungkin di antara kita ada orang soleh, maka mereka ujiannya untuk yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan sih, tapi ya kayaknya agak jauh ya. Kita ini siapa, kita tahu diri ya. Yang berikutnya musibah untuk apa namanya? Ini untuk kaum min secara umum ya. Kaum mukminin secara umum. Apa hikmah-hikmah di antara kaum musibah untuk kaum mukminin secara umum selain yang ini ya. Di antaranya misalnya untuk mengetahui ya, mana yang imannya benar. Benar ya. Dan ini dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Allah menyebutkan, Allah menguji, memberikan ujian untuk mengetahui mana yang imannya benar. Karena sebagian orang kadang ngomong, insya Allah saya ikhlas, insya Allah kalau saya dapat begini, saya akan begini. Ternyata tidak, ketika dapat ujian dia tidak bisa apa-apa. Ya, dia mengucapkan sesuatu, ketika dikasih ujian ternyata dia tidak bisa melaksanakan apa yang dia ucapkan. Makanya Allah berfirman, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surat Al-Ankabut kata Allah Alif Lam Mim, ahasiban nas, apakah manusia menyangka ayyutraku ayyaqulu amanna, mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji? Enggak mungkin. Anda bilang kami beriman, kami orang Islam, kami beriman. Islam itu artinya tunduk kepada perintah Allah. Allah akan uji, mana pengakuan saja semua orang bisa. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tudhkiruhum bidzaka. Semua orang ngaku-ngaku kekasihnya Laila, padahal Laila tidak kenal mereka. Laila tidak punya hubungan sama mereka. Orang-orang ngaku beriman, Islam, Islam, perlu ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat ini cukup mengerikan ya. Apakah manusia menyangka dibiarkan mengatakan kami beriman, lantas tidak diuji? Pasti diuji. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka ya. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, agar Allah benar-benar tahu mana di antara mereka yang imannya benar, wa la ya'lamannal kadzibin, dan mana yang imannya enggak benar. Allah berfirman juga, dan ini banyak ayat seperti ini ya. Seperti kata Allah, "Ma kana Allah liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaih." Ma kana Allah liyadharal mu'minin 'ala ma antum 'alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan biarkan kaum mukminin sebagaimana kondisi kalian sekarang, enggak mungkin Allah biarkan begitu saja. Ya. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah akan uji kalian sampai Allah tahu mana yang buruk, mana yang baik. Allah akan uji. Pasti tidak akan dibiarkan begitu saja. Ada ujian untuk membedakan mana yang benar, mana yang akan kelihatan, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wa na'lam hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian sampai kami tahu mana yang mujahidin dan mana yang sabirin. Sengaja ada ujian. Tidak semua orang sekarang kita semua ngaku gini, ngaku gini. Ketika dikasih ujian belum tentu kita bisa punya sikap yang sama. Ada orang imannya cuma manis di lisan saja. Allah ingin mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Makanya Allah kasih ujian-ujian bagi umat Muhammad di zaman Rasulullah SAW, seperti ujian kepada Nabi dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud kelihatan mana munafik, mana enggak. Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Orang munafik ngomong, seandainya kami dikasih urusan, kami ikut ngatur, kami tidak akan mati di sini. Orang munafik.
kena ada sahabat yang meninggal, mereka mulai komentar. Munafik. Dalam perang Ahzab, ya. Mereka mengatakan, "Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura." Berkata orang munafik, Allah dan Rasulnya hanya menipu kita saja. Bagaimana mau selamat? Datang 10.000. Sampai ketika Rasulullah SAW memukul batu di waktu perang Khandaq, ada batu, kemudian beliau pukul, kemudian pecah sampai 3 kali. Beliau mengatakan, kita akan menguasai Romawi, kita akan menguasai Persia, kita akan menguasai Yaman. Maka orang munafik komentar, ini Muhammad ngomong apa? Sekarang aja kita membuang air ketakutan, musuh 10.000 dia bilang kita akan menguasai Romawi. Kelihatan kemunafikan. Kapan? Ketika ada ujian baru kelihatan. Ya, ada ujian baru kelihatan. Sama seperti kita sederhana, kita bilang kita kawan, sahib, teman, begitu ada masalah, mulai teman kita meninggalkan kita, ketahuan. Cuma teman di mulut aja. Teman kalau lagi senang-senang aja. Begitu dalam kesulitan enggak ingat kita, pura-pura enggak tahu, telepon dimatikan HP kita. Ini teman enggak benar. Kapan ketahuan? Ketika fil mahaq, ketika di masa ujian. Demikian juga Allah tidak akan biarkan kalian hatta yamizal khabitha minat thayyib. Agar Allah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu sudah tujuan Allah, di antara tujuan Allah menguji kaum mukminin untuk melihat yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Allah sudah tahu, tapi agar ketahuan bagi kalian, agar ketahuan bagi kalian. Di antara tujuan ujian bagi kaum mukminin ini yang sangat jelas adalah untuk menggugurkan dosa-dosa. Dan ini juga dalilnya banyak. Musibah menimpa. Sampai dalam hadis saya tadi baru baca, dalam Musnad Imam Ahmad, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dihasankan oleh Al-Haythami, ya. Saya bacakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kathurat dzunubul abdi," jika sudah banyak dosa-dosa seorang hamba. Walam yakun lahu ma yukaffiruha minal amal, tapi amal dia tidak cukup untuk menggugurkan dosa-dosa tersebut. Ibtalahu Allahu bil huzni liyukaffiraha anhu, maka Allah akan menguji dia dengan kesedihan agar dosa-dosanya hilang. Jadi memang Allah kasih dia ujian. Allah kasih dia ujian, ya. Agar apa? Dosa-dosanya bisa hilang. Agar dosanya bisa hilang. Kita ini sering maksiat, sudah jelas sama-sama, ya. Maksiat pandangan, maksiat pendengaran, maksiat hati, maksiat lisan, banyak. Siapa dari kita yang selamat? Enggak ada yang selamat. Main medsos pasti maksiat, pasti maksiat. Kita juga istighfar tiap hari. Tapi istighfar kita mungkin enggak cukup untuk menggugurkan dosa-dosa tersebut. Kita mungkin sholat, tapi sholat kita belum tentu bisa menggugurkan dosa tersebut. Ada dosa-dosa yang kita sudah beristighfar tapi tidak terhapus juga. Mungkin amal kita kurang, mungkin istighfar kita enggak serius, mungkin tobat kita hanya sekedar omongan, ya. Maka Allah punya cara untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dikasih kesedihan, tiba-tiba kita sedih, ada peristiwa apa, kita jadi sedih. Orang yang dekat, yang kita sayangi meninggal. Orang yang kita sayangi ternyata membenci kita misalnya. Ya. Orang yang kita harapkan ternyata mengecewakan kita. Banyak hal yang buat kita sedih. Ternyata kesedihan itu kalau kita hadapi dengan sabar, itu menggugurkan dosa-dosa. Ya. Menggugurkan apa? Dosa-dosa. Bahkan kesedihan. Makanya Rasulullah mengatakan, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin. Tidak ada satupun yang menimpa seorang muslim, baik rasa letih, kemudian sakit, kemudian kesedihan, ya, kemudian ghammin, kegelisahan, adzan, bahkan kezaliman orang lain pada dia, gangguan orang lain, hatta syauka yushaku, bahkan duri yang mengenainya, kecuali akan menggugurkan dosa-dosanya. Bahkan seorang mukmin akan dikasih ujian sampai akhirnya dia berjalan tidak ada dosa sama sekali. Di antara tujuan Allah kasih musibah agar kita sadar bahwa dunia ini sementara. Kesenangan terbatas, kebahagiaan terbatas. Subhanallah, Allah kasih kita ujian, ya. Terkadang orang lebih pedih. Seorang miskin, dia enjoy dengan kehidupannya. Terus Allah kasih dia ujian, Allah kasih dia kekayaan. Allah kasih dia mobil, Allah kasih dia ini. Tiba-tiba Allah hilangkan lagi. Itu lebih pedih lagi. Lebih pedih lagi. Agar dia tahu bahwasanya nikmat dunia hanya sementara. Dia mencintai seseorang yang sangat dia cintai, ya. Tiba-tiba orang tersebut dipanggil Allah. Agar dia tahu bahwasanya
Dunia ini bukan darul qarar, bukan tempat selama-lamanya. Segala keindahannya terkontaminasi. Segala keindahan terkontaminasi. Semuanya, enggak ada yang sempurna di dunia ini. Ya. Kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW, ya Muhammad, ya, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau sukai, kau akan berpisah darinya. Akan berpisah di dunia ini. Ya. Oleh karenanya, di antara tujuan musibah agar kita bahwasanya dunia ini hanya sementara. Apalagi sekarang kejadian corona. Subhanallah, sebagian kawan kita kaya raya tiba-tiba meninggal dunia. Ada kemarin saya tadi baru cerita ada kompleks. Itu kompleks yang paling kaya yang meninggal. Ada satu kompleks semua kena corona, 3 orang meninggal, di antaranya salah satu yang paling kaya di situ. Subhanallah, harta tinggal begitu saja. Baru saja dia menikmati, tiba-tiba diserang corona, kemudian meninggal, selesai. Ya. Ini semua mengingatkan kepada kita bahwa dunia bukan tempat yang abadi, bukan tempat-tempat kita. Kita harus berusaha menuju ke tempat surga yang sungguhnya. Situlah kenikmatan abadi, tidak terkontaminasi dengan kesedihan sedikit pun. Ini antara tujuan musibah untuk mengingatkan kita. Terkadang ikhwan, kalau kita mau husnuzan, ujian datang bertubi-tubi. Ini diingatkan oleh Ibnu Qayyim, ya. Ujian datang bertubi-tubi agar segera selesai. Artinya apa? Ujian pasti akan datang, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan sudah tercatat kamu akan dapat jatah ujian seumur hidup misalnya 50 kali atau 100 kali ujian. Terkadang dalam 1 bulan seorang diuji sampai 5 kali ujian ini, kemudian ininya meninggal, kemudian ini ekonomi jatuh, kemudian ini, subhanallah. Tapi dia husnudzan. Ini toh semua akan dia dapatkan. Mending dia dapatkan sekaligus, kemudian tiba-tiba selesai daripada dicicil tiap bulan kena lagi, cicil tiap bulan. Terkadang Allah tahu ini cocok sudah sekalian. Dihadapi hancur-hancuran, tapi dia benar-benar terunyuh hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selesai, ya. Langsung dirapel oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dicicil satu demi satu, ya. Yang paling di antara penting adalah, ya, ikhwan dan akhwat yang hati Subhanahu wa taala, ya, ketika engkau diuji, ya, peringatan, sinyal dari Allah, ya, untuk memperbaiki diri dari kesalahan atau untuk meningkatkan level iman. Ya. Ada peringatan dari Allah, perbaikilah dirimu, ya. Ada ujian, perbaikilah dirimu. Siapa di antara kita yang merasa kita seperti nabi, seperti orang-orang soleh, kita ini penuh dengan kesalahan. Ada ujian, kita introspeksi diri. Sebagian orang tidak sadar bahwasanya dia diuji karena maksiat yang dia lakukan. Dia bingung kenapa. Dan ini sempat menimpa sebagian sahabat. Kata Allah, awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Tatkala kalian ditimpa dengan musibah, kalian berkata, qultum anna hadza, dari mana musibah ini? Subhanallah, ini dikatakan sebagian sahabat. Kok bisa? Kok bisa perang Uhud kita kalah? Ya, kenapa ada sebagian sahabat meninggal? Anna hadza, dari mana? Ini dari mana? Mereka sendiri bingung, tidak sadar bahwasanya ada kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul huwa min indi anfusikum. Ini semua dari diri kalian sendiri. Jangan salahkan orang. Jangan salahkan orang. Ya. Allah menyuruh kita untuk menyadari bahwasanya dosa musibah akibat dosa kita. Kalau Anda enggak bisa merenungkan, yakin pasti ada. Karena mungkin enggak sadar. Saking banyak maksiat yang kita lakukan, kita lupa. Saking terbiasa kita maksiat lakukan sehingga kita tidak minta ampun. Sebagian orang kalau sudah hobi gibah melulu. Sampai dia terbiasa, sampai menjadi tabiat, tabiat, dia lupa untuk minta ampun dari gibah karena sudah biasa. Sebagian orang kebiasaannya melihat yang haram. Melihat perempuan buka aurat, melihat perempuan tidak pakai jilbab. Sering. Sehingga dia tidak pernah astagfirullah. Kenapa? Sudah terbiasa. Sudah jadi hal yang biasa bagi dia sehingga tidak perlu dia mengucapkan astagfirullah. Nanti kena musibah, dia bilang, kok bisa saya kena musibah? Saya sudah sholat, saya sudah inilah. Kamu ada maksiat yang kau tidak pernah istighfar darinya. Sebagian orang kerjanya nyinyir. Dia ujub dengan dirinya. Nyinyir, merendahkan ini, menyalahkan ini. Nyinyir selalu. Sampai dia selalu begitu. Selalu begitu dalam ucapan-ucapannya. Nyinyir sama orang. Dia tidak sadar kalau itu adalah maksiat yang dia lakukan. Untung Allah kasih musibah. Untung Allah kasih musibah agar kau sinyal nih. Ya, sinyal.
Jangan ketika kamu kena musibah kamu ujub lagi. Saya memang kayak nabi dikasih ujian untuk nambah iman. Nah, ente kemungkinan yang ini agak repot. Kemungkinan kita itu yang ini, yang umum secara umum. Jangan ente memposisikan diri ente kepada para nabi dan orang-orang soleh. Sehingga ketika dikasih musibah tidak merasa bersalah. Para sahabat saja Allah tegur. Kata Allah, "Qul huwa min 'indi anfusikum," itu dari kalian. "Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Apa yang menimpa dirimu adalah karena keburukanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang ketika musibah dia malah ujub, dia merasa kita ini memang untuk diangkat, ya Allah, enggak usah begitulah. Iya, memang kalau kamu sabar akan diangkat, tapi enggak usah ngomong begitu. Bilang ini karena diri kita. Allah yang mengajari. "Qul huwa min 'indi anfusikum." Katakan itu dari diri kalian sendiri. Enggak usah ujub. Kita ini banyak dosa, introspeksi diri. Makanya ketika Allah kasih ujian, sinyal dari Allah untuk perbaiki diri dari kesalahan. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ya. Bima kasabat aydikum, bima kasabat aydin nas. Ya, akibat ucapan perbuatan-perbuatan manusia. Buat apa Allah menciptakan kerusakan di daratan lautan? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah merasakan akibat sebagian perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Ini maksud saya ketika kasih musibah kita introspeksi diri. Introspeksi diri. Kemudian kita mulai perbaiki diri kita, meningkatkan level keimanan kita. Introspeksi diri dulu, baru kita mulai meningkatkan level keimanan kita. Ya. Subhanallah, saya dapati sebagian teman, saya sudah sampaikan pernah, dia baru sadar ya ketika ibunya meninggal, baru dia mulai, sudahlah saya berhenti dari segalanya. Alhamdulillah ketika musibah dia introspeksi diri. Dia baru berhenti dari maksiat yang dia lakukan kapan? Ketika ibunya meninggal baru dia berhenti. Ketika ibunya belum meninggal dia masih terus bermaksiat dengan maksiat itu. Ada sebagian kawan dia meninggal ketika dia baru sadar ketika adiknya meninggal. Ya. Dia cerita adik saya. Ya, dia bilang ya. Adik saya berdasarkan cerita dia, adik saya kena autis ya. Sampai besar meninggal di pangkuan saya. Dan dia merasakan kesakitan di pangkuan saya. Sudah besar adiknya, sudah dewasa. Kemudian dia bilang dalam hati dia mengatakan pada saya, cerita, adik saya yang autis saja ya Ustaz, yang mungkin dia tidak punya dosa, dia saja merasakan seperti ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Ketika bapak saya meninggal, saya belum taubat. Ketika ibu saya meninggal, saya belum taubat. Ketika adik saya meninggal di pangkuan saya, maka saya taubat. Sebagian orang, subhanallah, Allah kasih teguran, kemudian dia sadar. Kemudian dia sadar. Jadi ini diantara hikmah ya, agar kita meningkatkan level keimanan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini ikhwan ya, semua musibah harus dihadapi dengan apa? Ya. Musibah dihadapi seperti kita kembali kepada awal kajian, dihadapi dengan husnudzon kepada Allah, ya. Berprasangka baik kepada Allah. Kepada Allah, ya. Apapun kita dari golongan mana, yakinlah bahwasanya musibah itu kalau dihadapi dengan kesabaran, tentunya kedua dengan sabar, ya. Bahwasanya musibah itu kalau kita pikirkan sebenarnya adalah kenikmatan yang datang dalam bentuk ujian, dalam bentuk musibah. Hakikatnya musibah itu kalau dihadapi dengan sabar, apapun kondisi kita, apakah kita tukang maksiat, apakah kita orang baik atau orang soleh, semua itu adalah kenikmatan. Kenapa? Kalau kita maksiat jadi sadar. Kalau kita penuh dosa dikurangi, gugurkan dosa-dosa kita. Kita diberi peringatan, kita diingatkan tentang dunia cuma sementara. Ya. Apalagi Ibnu Qayyim mengatakan musibah itu menjadi semacam obat. Musibah itu, ya ini logika juga, ya, husnudzan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, musibah itu semacam obat yang Allah berikan kepada manusia. Sudah kita singgung di awal. Dokter kalau kasih obat dia tahu berapa kadarnya, berapa kali sehari, berapa miligram dia kasih. Memang pahit, memang enggak enak, tapi kau jalanilah dengan kesabaran, kau akan sembuh. Ujungnya pasti indah. Pasti indah. Maka saya katakan demikian juga, musibah yang menimpa kita hadapi dengan sabar dan husnudzon. Sabar dan husnudzon. Karena yang kasih musibah adalah Al-Khabir, Maha tahu tentang diri kita.
Al-Latif yang ingin kebaikan bagi kita dengan cara yang tidak kita sadari, ya. Dan dia Al-Hakim, dia maha bijak dalam menentukan segala keputusannya. Kalau dihadapi dengan husnudzan dan sabar, maka sesungguhnya ujian itu adalah kenikmatan. Ujian itu adalah kenikmatan. Ujian adalah kenikmatan. Ini kesimpulannya. Ujian adalah kenikmatan yang datang dalam bentuk yang kita kurang sukai. Nah, tinggal kita memposisikan diri menata hati kita. Menata hati kita, ya. Kelihatannya sedih, kelihatannya pedih, tapi kalau kita sabar menghadapinya, maka ini semua adalah kebaikan bagi kita, kenikmatan. Sebenarnya Allah mengatakan terkadang seorang dikasih ujian yang banyak karena memang Allah ingin menggugurkan dosanya banyak. Sebagian orang Allah ingin gugurkan sedikit saja, Allah kasih ujian ringan sedikit. Dosa-dosanya tidak Allah gugurkan. Ya. Makanya apapun yang menimpa kita, sabar dan husnudzan, agar musibah tadi berbuah menjadi kenikmatan. Ya. Ya, berbuah menjadi kenikmatan. Namun jika kita hadapi dengan tidak sabar, dengan suudzon kepada Allah, selesai. Musibah tersebut bisa menjadi malapetaka bagi kita. Jadi ini para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sampaikan ini bisa menjadi renungan bagi kita semua, yang setiap kita pasti diuji, pasti pernah sedih, pasti menangis, ya. Terkadang kita sendirian kita menangis, terkadang ya kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, dan banyak hal, ekonomi kita lagi turun dan banyak hal. Kita husnudzon dan sabar menghadapinya, niscaya ujian tersebut menjadi kenikmatan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kepada ikhwan dan akhwat pengajian online Nusaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.